saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kata kunci tertentu dalam kitab-kitab, dalam Alkitab terutama Perjanjian Lama, yaitu sesudah pertobatan terjadi pemulihan. Sesudah pertobatan terjadi pemulihan. Dan mari kita mendengarkan hal ini hari ini, dan sadarlah saudara sekalian betapa pentingnya kita bertobat, lahir baru dan dilepaskan dari kutuk. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu, ada firman Tuhan yang ajaib, yang menolong kami supaya kami rajin untuk menyelesaikan masalah kami dengan Tuhan, rajin bertobat, peka, cepat tanggap untuk bertobat apabila kami merasakan sesuatu bahwa kami sudah berbuat suatu kesalahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Hosea. Ya, Perjanjian Lama, kitab Hosea, pasal 14 atau pasal terakhir, ayat 5 sampai 7. Hosea pasal 14 ayat 5 sampai 7.
Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Amin. Saudara pemirsa, kata kunci untuk mengerti kitab Hosea ialah kasih Tuhan yang tidak terbatas. Itulah anugerah Tuhan. Ya, Hosea disuruh oleh Tuhan mengambil seorang istri yang seorang pelacur aktif. Tetapi Tuhan menyuruh dia terus-menerus untuk mengasihi, mencintai, jatuh lagi itu istrinya, kemudian dia ambil lagi, sudah bahkan dibeli orang, dia tebus lagi, menunjukkan kasih Yesus di kayu salib yang sudah menebus kita dari semua dosa dan semua pelanggaran kita. Jatuh lagi kita, datang kepadanya dan bertobat. Saudara pemirsa, ini tidak terbayangkan. Dan sekarang kita akan melihat apa yang terjadi kalau kita sudah bertobat. Kita mulai dengan kata ini, ya. Ayat 5, aku akan memulihkan, mengasihi, tidak murka lagi kepada umatnya yang sudah menyeleweng, sudah salah, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Asalkan kita mau datang kepadanya. Itu sebabnya mengapa kalau saudara mau gerejamu bertumbuh dan berkembang, maka jangan lupa rutinlah mengadakan KKR di sana. Ya, kami mengadakan KKR setiap minggu terakhir, setiap bulan. Bukan sebagai kebiasaan, betul-betul. Kalau sudah ada di Batam, silakan sudah hadir. Seperti ini nanti, ya, akhir bulan ini, saudara sekalian, kita akan mengadakan KKR. Pokoknya setiap akhir bulan lah. Saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari hal ini karena apa? Begitu pentingnya bertobat. Tolong jemaat kita, kalau sudah hamba Tuhan, tolong jemaat kita untuk tidak tenggelam dalam rasa malu, rasa minder karena mereka melakukan kesalahan. Engkau sebagai gembala jemaat, engkau harusnya bertindak. Seperti saya katakan tadi, adakan percakapan dengan jemaat, rutinlah mengunjungi mereka atau berbicara dengan mereka seselesai kebaktian. Itu menolong mereka untuk mereka cepat dipulihkan Tuhan. Alkitab mengatakan di sini, hal yang pertama yang Tuhan lakukan kalau kita sudah bertobat, yaitu aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Jadi pemulihan Tuhan itu, kalau menurut saya ada 3 hal terutama. Pemulihan dari penyakit. Kedua, pemulihan dari masalah keuangan dan ekonomi. Yang ketiga, pemulihan dari masalah rumah tangga. Ini yang induknya menurut saya. Oleh karena itu, semua orang percaya seumur hidupnya harus menyadari hal ini. Tuhan mau memulihkan engkau. Karena itu, mari lebih serius lagi ikut Tuhan dan jangan lupa ke gereja supaya sudah di sana mendengarkan teguran Tuhan dari mimbar, sehingga engkau sadar akan dosamu dan engkau dipulihkan Tuhan. Berikut ayat 6, aku akan seperti embun bagi Israel. Itu embun sangat dibutuhkan. Jangankan hujan, embun saja diperlukan. Oleh sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan. Kemudian dosa, kata firman Tuhan, seperti tutup di atas kita, sehingga embun surgawi atau hujan dari surga itu tidak bisa tembus kepada kita, sehingga kehidupan kita menjadi kering dan gersang. Oleh sebab itu hari ini mari kita bertobat sungguh-sungguh supaya itu tutup di atas kepala kita
disingkirkan oleh Tuhan, dan kemudian kita bisa menerima tetesan embun sorgawi sehingga kehidupan kita bertumbuh dan makin lama makin menjadi segar. Yang ketiga, ayatnya yang ketujuh, ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Apa artinya? Kalau saudara serius bertobat, saudara seperti pohon yang mulai ditanam dan bertumbuh. Nah, bagaimana kalau saudara sudah berkali-kali ditegur oleh Tuhan dengan kesalahan saudara sekalian? Sama. Itu terhambat untuk bertumbuh, setelah itu bertumbuh lagi sesudah sudah bertobat. Mari kita lebih serius lagi dengan 3 kalimat ini, 3 kata ini, yaitu bertobat, lahir baru, dan dilepaskan dari kutuk. Lakukan itu sepanjang umur hidup saudara sekalian, sehingga engkau akan menerima segala pemulihan, berkat Tuhan tercurah kepada saudara sekalian, dan engkau akan mengalami pertumbuhan rohani sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mengalami lagi hal-hal luar biasa bersama dengan Engkau. Buat mujizat-Mu Tuhan sehingga hidup kami betul-betul dilepaskan dari kutuk, dan kami dapat mengalami kehidupan yang bertumbuh, dipulihkan Tuhan, dan mengalami segala berkat terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.